Oke, balik lagi. Jadi sistem istirahatnya di sini itu kayak Ada 40 jeda. 40 menit apa namanya? 10 per 40 menit itu ada jeda 10 menit Iya. gitu untuk istirahat, untuk ngapain aja deh. Mm-mm. Dan dosennya tuh mengapresiasi. Jadi kalau ada anaknya yang ngantuk, kalau di Indonesia ya aku sendiri pribadi kalau misalnya ngelihat ada anak di dalam kelas ngantuk tidur, aku merasa kesal. Tapi setelah aku melihat di sini, oh mereka dibiarkan tidur dan apa semuanya, oke, nggak diapa-apain itu, gengs, dibiarkan tidur ya udah tidur gitu. Dan kalaupun anak-anaknya sedikit yang masuk ya nggak apa-apa, tapi di sini tuh bedanya adalah kalau di dalam kelas ya belajar gitu loh. Iya. Ada tablet, ada apa digunakan untuk belajar, ya paling sekali-sekali ngelihat line itu ada, pasti ada ngelihat line apa semua ada. Tapi semangat belajarnya juga dari sini juga keren sih dibanding kampusku yang bukan yang di itu ya, bukan yang di Salemba. Mbak padahal sudah menyatakan identitasnya tadi loh dia. Nggak apa-apa sih. Untuk pembelajaran nanti kan kita memperbaiki bersama gitu kan, gitu guys. Nah, pertanyaanku lagi, sebenarnya outputnya buat S1, S2 sama S3 itu bedanya apa? Output dari belajar kita. Aku sebenarnya ada ini juga ya, agak S2 sama S2 sama S3 aja deh, apa outputnya? tumpang tindih dan agak overlapping juga. Jadi kalau misalnya S1 itu sebenarnya kan tergantung universitas. Ada yang dia bikin report ya kan, ada yang dia bikin project ya kan. Nah, outputnya sebenarnya masih pada pengaplikasian, bisa dibilang pengaplikasian, bisa dibilang dia tidak punya responsibel untuk yang benar-benar memberikan sumbangsi teoritis untuk S1. Jadi Terus? kalau itu perspektifku ya, Iya. Jadi karena mereka masih bisa dilanjutkan. Jadi ibaratnya tuh tidak ada tidak mesti memperbarui teori atau menemukan teori baru gitu. Tapi mengaplikasikan dari ilmu-ilmu yang sudah ada ke keseharian mereka. Misalnya kalau mereka di jurnalistik, berarti kan mereka siap untuk terjun ke lapangan gitu kan. Itu kalau untuk S1 misalnya. Kalau S2? Kalau S2 tergantung dalam artian karena gini, kayak aku di Salemba itu ada kelas manajemen, ada kelas ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi itu lebih teoritis, kalau manajemen lebih ke praktis. Kalau manajemen itu adalah untuk orang-orang yang sudah bekerja, makanya kelasnya malam. Tapi kalau yang pagi adalah yang memang dia mau jadi peneliti gitu. Ya, Jadi kalau maksudku kan gini, kalau di S2 yang di Taiwan sendiri loh ya, menurut pendapat yang di Taiwan, bukan yang di Indonesia secara general. Di Indonesia secara general kan ada yang kelas pekerja sama ada yang kelas akademis. Nah, secara outputnya yang akademis itu apa bedanya sama kayak S1, S2, S3-nya itu bedanya ada? Kalau yang S2 kan kita dilatih buat nulis paper ya. Nah, itu aku nggak tahu perbedaan antara S2 sama S3 itu apa sebenarnya. Kalau S2 oke lah, dia publish paper, tapi publish paper dalam artian ada kontribusi untuk ini hasil datanya untuk disumbangsikan kemana gitu kan. Untuk untuk kayak di tempatku itu bisa dipakai untuk korporasi membuat alatnya gitu. Misalnya dia meneliti bagaimana visionnya anak-anak yang normal di usia sekian dalam melihat misalnya. Nah, ternyata butuh ini buat biar lebih efektif gitu kan. Nah, nanti kalau ada kerjasama, mereka yang akan membuat. Jadi kalau di neuroscience itu tuh ada kan kalau ada orang yang disabilitas nanti nggak bisa gerakin papanya kan, ada kayak device gitu kan. Jadi matanya tuh bisa menggerakkan kanan kiri, tapi dengan device itu tuh dia bisa melakukan sesuatu, padahal tubuh dia tuh nggak bisa melakukan sesuatu gitu. Tapi itu kan sama aja berarti outputnya sama S1. S1 kan menerapkan teori asal bisa berhubungan, maksudnya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau yang S1 itu kan dia
praktek kan, maksudnya dalam artian dia sendiri yang dia sendiri yang membaca situasi, dia yang mempraktekkan gitu, bukan ke papernya gitu kan. Iya. Tapi kalau yang S2 itu sudah lebih maju lagi untuk ke papernya sebenarnya. Tidak hanya pengaplikasian dalam diri dia sendiri gitu loh. Itu sudah jadi ada pihak ketiga, tergantung sama ini dia sih. Kalau misalnya pas dia di jurusan yang ada ada lab dan itu biasanya ada kerjasama dengan pihak ketiga, nah mereka akan ada kontribusi dari papernya itu apa gitu kan, untuk menemukan. Jadi kayak misalnya anak-anak di AI itu buat produk, buat buat teknologi yang terbaru ini kan, kayak misalnya buat virtual reality, untuk gimana nanti anak-anak ini bisa belajar membedakan kapal-kapal di zaman sejarah. Kapal ini untuk sejarahnya, untuk Eropa tuh identik dengan ini, tapi dengan permainan gitu kan. Nah ini nanti dikembangkan gitu kan. Nah kalau yang S3 dia ada satu hal tambahan. Selain dia juga memberikan kontribusi untuk menciptakan teknologi gitu, kan kalau menciptakan teknologi itu hasilnya bisa, ini nanti bisa summary kan, bentuk summary-nya tuh nanti dipakai untuk korporasi menciptakan teknologi kan. Nah kalau selain itu juga ada sumbangsi ke teoritis. Dia kan ada hipotesis kan di awal. Bisakah hipotesisnya ini dibuktikan atau tidak gitu kan? Ada teori sebelumnya gitu kan. Jadi teori sebelumnya juga dia berangkat dari teori penelitian sebelumnya kan. Jadi bisa jadi teori yang dia pakai saat itu misalnya bisa untuk case itu, tapi untuk case ini mungkin direvisi, mungkin ditolak, atau mungkin digantikan sama sekali dengan teori barunya dia gitu. Itu menurut aku gitu loh, kacamataku. Jadi itu berat banget, Pi. Tapi sebenarnya itu sih Mbak, aku melihat outputnya S1-nya anak Indonesia kalau misalkan secara akademis kayak dilatih sama outputnya S2 anak sini sama sih menurutku ya. Iya, cuma bisa. Harus disongkong sama fasilitas-fasilitas yang lebih mendanai. Soalnya kalau misalkan lihat dari S1-nya S1-nya Taiwan aja nggak ada penulisan tesis kan, jadi dia nggak ada. Jadi mereka benar menulis atau membuat suatu karya ilmiah pada saat mereka S2 gitu. Aku malah nggak tahu itu. Aku nggak ngeh di situ, Pi. Yang soalnya kalau di departemenku mereka nulis. Gitu. Mereka nulis jadi ada juga reportnya gitu, dan dipilih mau dalam bahasa Inggris atau bahasa Chongwen. Tetap mereka nulis. Iya. Jadi itu ada pilihan mungkin ya. Maksudnya mereka boleh memilih antara menulis atau... Halo, balik lagi maklum. Iya, balik lagi. Baterainya mohon maaf ya. Tadi kita sampai mana ya? Tadi kita ngomongin ini S1, S2 ya, output gitu, S3. Kamu tadi ngomong bedanya S2 gitu kan. S3. Terus aku mau menanyakan apa lagi? Tahu Mbak? Aku mikir kenapa tadi aku nggak ngerti. Itu ada pertanyaan tapi aku lupa. Bisa, tadi udah beasiswa sudah, terus output. Oh iya. Apa nih? Sebelum jadi PhD kan ada yang namanya PhD kandidat atau PhD. Oh iya, kualifikasi kayak gitu, ada ujian. Itu tuh di semua negara apa cuma di Taiwan aja? Di Indonesia ada nggak maksudku? Di Indonesia rata-rata pakai kualifikasi, dan kualifikasi Indonesia tuh yang riweh banget. Kenapa? Aku udah pernah lihat senior-seniorku. Kalau kualifikasi itu ujiannya itu yang di itu ya, yang di alma mater waktu aku S2 ya. Mereka tuh bawa satu travel bag yang gede, yang 20 paling gede itu berapa ya? 20 inci. Isinya adalah buku, gengs. Buat apa? Buat ujian. Jadi dia tuh harus bawa buku-bukunya. Terus seharian itu ya. Jadi dia tuh kayak di satu ruangan gitu.
terus dia udah siap paper, kertas dan lain sebagainya. Dan isinya adalah tentang dia ambil mata kuliah dari semester 1 dan semester terakhir. Udah gitu jawab-jawab pertanyaan kayak gitu, kayak ujian esai kayak gitu. Dan itu mulai dari pagi sampai bisa semalaman, bisa pokoknya siap. Itu tujuannya apa sih? Tujuan dari mendapatkan PhD kandidat dengan hanya itu doang, itu apa bedanya? Apa yang membedakan? Tujuannya kualifikasi apa? Itu tuh kayak ini deh, kalau aku lihat itu lebih ke apa ya, beban moral gitu loh. Kan kita itu beban moral beneran apa? Iya, kalau bagiku itu bukan apa ya, ngomongnya itu kayak responsible kita sama dunia akademis gitu, guys. Jadi kan ini kan sudah satu tahap lebih di atas lagi. Jadi kita itu tidak hanya bertanggung jawab dari sisi apa ya, sisi akademis untuk kita sendiri, tapi juga bagaimana kita bisa mengkontribusikan apa yang kita pelajari itu untuk bermanfaat ke apa ya. Kan biasanya kalau PhD atau doktoral itu kan dia akan jadi peneliti dan akan dikatakan PhD itu adalah orang yang tahu segalanya. Padahal sebenarnya kan berproses gitu kan. Untuk dikatakan orang yang tahu segalanya ya ada kualifikasi kayak gitu, ada PhD kandidat, kandidasi kayak gitu. Jadi nggak gampang, nggak segampang, makanya dia juga sampai yang formalnya standarnya tuh 3 tahun, 4 tahun, tapi kenyataannya banyak yang lebih dari itu gitu. Untuk mendapatkan itu prosesnya lebih lebih complicated sih gitu. Lebih teoritis, bertanggung jawab terhadap apa yang telah diemban, apa yang sudah dipelajari gitu selama S1, S2, S3 kan gitu. Kayak gitu. Kumulasi. Soalnya kan nggak ada tuh kualifikasi buat sarjana, ya kan? Maksudnya cuma sidang doang kan. Tapi kalau di PhD kan ada kualifikasi PhD, terus ada yang namanya juga sidang akhir, kan istilahnya tahapnya berbeda. Sebenarnya gitu, kualifikasi exam terus PhD kandidasi itu sebenarnya ada yang dia satu paket, ada yang dia terpisah. Jadi tergantung sama program-programnya. Kayak di tempatku itu kualifikasi itu disatukan sama proposal. Jadi ketika mau kualifikasi kamu harus international conference dulu, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Terus kamu juga punya paper dulu. At least papernya itu ada standarnya gitu kan. Setelah kamu punya paper dan punya udah international conference, kamu bisa mendaftarkan proposal kamu untuk oral defense. Setelah oral defense itu dianggap sudah kualifikasi. Kalau misalnya lulus, sudah menyelesaikan kualifikasi examnya dan juga sudah dapat PhD candidate gitu. Kalau jadi prosesnya banyak, guys. Banyak. 4 tahun kamu selama sarjana dengan 4 tahn kamu PhD itu hal yang berbeda. Iya kan? Beda. Iya kan? Dan kalau sarjana itu masih bisa main gitu kan. Kalau PhD aku nyatanya ya kamu lihat sendiri, aku yang memainkan diriku gengs. Jadi ya gitulah. Gitu deh. Gitulah. Terus pesan buat semuanya nih yang mau mendapatkan beasiswa, apa tips-tipsnya? Sebenarnya pesannya sih ini aja, bukan pesan ya, aku cuma membagikan pengalamanku aja. Beasiswa itu harus diperjuangkan, harus diperjuangkan gitu. Jadi ketika kamu memperjuangkan beasiswa itu, terus sampai apalagi kalau PhD ya atau doktoral, pasti ada namanya ups and downs ya. Ketika kamu merasakan downs ya saat menyelesaikan proses PhD itu, kamu akan lihat titik baliknya itu ketika kamu memperjuangkan beasiswa itu, betapa beratnya untuk dapetin itu. Jadi perjuangannya mungkin macam-macam. Kalau orang ada yang dari yang administrasi terus bisa langsung dapet, ada yang dia panjang butuh seleksi berkali-kali terus gagal berkali-kali. Nah itu harus diingat sebenarnya. Jadi ketika diperjuangkan terus kita merasakan downs, kita titik balik lagi ngeliat itu akan jangan putus asa gitu. Ya pokoknya kalau beasiswa, kalau dapat beasiswa
perjuangkan, istiqomah, Hmm. berdoa, restu orang tua jangan lupa. Mantul. Betul. Terus ada nggak rekomendasi apa sih kayak bacaan buat mereka-mereka yang Bacaan ya, buat yang mau dapat beasiswa link-link untuk dapetin beasiswanya ini atau Iya. apa? ya tentang apa aja lah? Nah, Mbak perjalanannya panjang ya. Tentang apa aja lah. Jadi Kalau soal belajar lah, semangat belajar ya apa? kalau Bacaan. semangat belajar jujur ya, gengs, aku juga naik turun semangat belajarku, gengs. Jadi gimana caranya aku biar ada di titik yang tetap stabil misalnya, maksudnya jangan turun-turun banget. Ya aku inget aja lagi aku ngapain sih di sini gitu loh. Aku punya limit waktu gitu kan. Jadi aku ingat, oh aku di sini tuh untuk orang tuaku ya kan. Orang tuaku juga menungguku gitu. Jadi ya ketika aku ada di level titik yang benar-benar aku mau jatuh, ya aku ingat orang tuaku, ingat Tuhan, ingat Al-Quran. Jadi aku hal-hal ini yang akan menguatkan aku gitu. Pastilah manusia, namanya manusia tuh wajar ada udah males banget, ngapain sih aku kayaknya udah kehilangan semangat banget, udah nggak mau lagi deh. Aku juga ngalamin itu sebenarnya, dan gengs ya, aku ngalamin itu kok. Siapa sih yang nggak ngalamin itu? Nah ketika mengalami itu balik lagi aja ke kepercayaan kalian, atau kalian menemukan cara kalian sendiri. Ada orang kan cukup makan coklat gitu kan, simple doang kan. Ada orang yang cukup nangis kenceng-kencengnya gitu kan. Ada orang baik, pokoknya temukan cara comfort untuk menyamankan diri kalian. Jangan jangan berpikiran yang pendek gitu. Pokoknya terus berjuang. Mantul. Oh iya, BTW Mbak Maya ini punya YouTube channel juga loh. Apa namanya, Mbak? Aku kok lupa Ya udah tiba-tiba ya, amsyong udah gitu lah ya. Amsyong. Amnesyong. Amnesyong. Mei Abdul, Mei spasi Abdul. Oke. Abdul. Jadi bisa dilihat tentang vlognya. Ya, atau silakan. konten-kontennya. Silakan. Kalau ini sudah di-share, nggak tahu kapan ini akan di-share. Iya, yang ini juga jangan lupa di-like ya, di-like, di-share ya. Channel YouTube nih. Iya, gitu. Like, share, loncengnya bunyikan. Ya sudah, begitu video kita kali ini. Panjang sekali, semoga bermanfaat. Bermanfaat insyaallah, amin. Dan sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye. Bye.